Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan kali ini kita kembali ke liputan CES 2021. Dan untuk pembahasan kali ini yang mau gue bahas itu adalah keynote dari AMD. Setelah sebelumnya, di video sebelumnya itu gue membahas keynote dari Intel. Kira-kira apa aja yang AMD lakuin untuk tahun 2021 ini sebagai pembuka di CES 2021? Mungkin sebagian dari kalian juga udah nonton keynote-nya dari channelnya AMD langsung, dan di sini gue akan menjelaskan recapnya itu seperti apa yang AMD keluarkan. Atau mungkin kalian juga udah sempat ngeliat dari ROG itu juga udah sempat memunculkan laptop-laptop ROG mereka yang banyak banget menggunakan CPU dari AMD Ryzen kali ini. Oke, tanpa perlu berbasa-basi lagi, gue akan langsung aja ke highlight apa yang AMD luncurkan pada CES 2021. Dr. Lisa Su, seperti biasa CEO dari AMD, di sana berpenampilan menggunakan jas berwarna biru, seakan-akan memang si Dr. Lisa Su ini sedang menyindir Intel secara halus gitu ya. Untuk yang diluncurkan pertama itu adalah Ryzen untuk U series, dan kali ini sayangnya baru ada satu tipe untuk Ryzen U series, yaitu Ryzen 7 5800U. Dan ini juga sebagai perkenalan AMD Ryzen 5000 series di platform mobile mereka. Yang menjadi highlight dari CPU mobile terbaru ini adalah dia menggunakan arsitektur Zen 3 7 nanometer, yaitu arsitektur yang sama persis seperti di seri desktopnya, akan tetapi dituning dengan rating TDP lebih rendah. Menjanjikan efisiensi untuk daya tahan baterai. Habis itu juga ada highlight yang bernama Unmatched Flexibility, satu-satunya CPU 8 core yang masuk ke dalam laptop ultra thin. Ryzen 5000 series ini juga menjanjikan peningkatan yang jauh daripada Ryzen 4000 series atau Renoir. Nah, untuk AMD Ryzen 7 5800U itu adalah CPU dengan 8 core 16 thread. Sayangnya belum ada varian untuk yang 6 core atau yang 4 core-nya. Apalagi untuk Athlon series itu belum diumumkan sama sekali sama AMD. Jadi untuk U series baru ada satu aja, yaitu Ryzen 7 5800U. Dia ini memiliki maksimum boost clock di angka 4,4 GHz. Base clock-nya ini ada di angka 1,9 GHz aja. Dan ini hal yang wajar mengingat ini adalah CPU 15 watt. Dengan adanya boost di angka 4,4 GHz, CPU ini jadi tetap bisa memiliki kemampuan single core yang bisa kencang. Dan karena CPU ini 8 core 16 thread, tentu performa dari 5800U bisa melewati Tiger Lake milik Intel yang masih terbatas di 4 core. Cuma yang jadi problem dari AMD Ryzen 5800U menurut gua adalah soal integrated GPU-nya. Memang kalau kita ngomongin Tiger Lake secara performance CPU itu pasti akan kalah dengan Ryzen 5800U ini. Tapi kalau kita menggunakan software seperti Adobe sebenarnya yang membutuhkan encoder yang bagus, sebenarnya Intel itu udah punya encoder yang sangat bagus berkat adanya Intel Iris Xe graphics mereka. Jadi yang AMD bandingin di sini sebenarnya merender melalui Adobe Premiere tapi tanpa menggunakan engine tambahan seperti encoder milik Nvidia CUDA atau Radeon OpenCL atau Intel Iris Xe graphics dengan Intel QuickSync-nya. Tapi Ryzen 7 5800U di sini tetap memiliki integrated graphics, yaitu Radeon Graphics. Belum disebutkan apa sih Radeon Graphics-nya, tapi seenggaknya ini bisa jadi GPU switching ya untuk menghemat baterai jika penggunaannya itu nggak berat. Bahkan AMD juga mengklaim jika 5800 ini bisa memiliki daya tahan baterai hingga 21 jam untuk playback video, tergantung dari seberapa besar kapasitas baterai laptop serta skenario penggunaannya. Lalu AMD juga memperkenalkan CPU mobile mereka selanjutnya, yaitu adalah HX series. Sebenarnya apa sih HX series ini? Jadi ini adalah CPU yang masih sama-sama 8 core 16 thread, namun memiliki rating TDP di angka 45 watt plus. Kenapa 45 watt plus? Karena ketika boostnya itu hidup dalam waktu beberapa detik, itu memang rating TDP-nya atau power consumption-nya pun bisa meningkat lebih dari 45 watt. Saat ini untuk HX series, AMD baru mengumumkan dua tipe, yaitu AMD Ryzen 9 5900HX dan juga AMD Ryzen 9 5980HX. Perbedaan keduanya hanya ada di angka boost clock-nya aja. Yang menarik dari HX series ini adalah ini CPU terbuka untuk di overclock, yang berarti kita bisa menggunakan Ryzen Master dan bisa ditune clock speed all core-nya jadi lebih tinggi lagi. Tergantung dari kemampuan cooling laptop beserta VRM motherboard laptopnya itu sebagus apa.
AMD juga sempat membandingkan kemampuan single thread dari seri HX ini kepada Core i9 10980HK. Dan kemampuannya berkisar 13 sampai dengan 35% lebih tinggi. CPU ini juga tetap memiliki integrated GPU untuk solusi hemat baterai saat penggunaan ringan. Nah, lalu selanjutnya AMD juga di sini mengkonfirmasi bahwa portfolio mereka untuk produk-produk laptop yang menggunakan CPU AMD Ryzen 5000 series itu jumlahnya meningkat daripada generasi-generasi sebelumnya. Dan untuk laptop yang menggunakan AMD Ryzen 5000 series ini, AMD menyebutkan bakalan ada 150 mobile system yang terdiri dari brand partner mereka yaitu Acer, HP, Lenovo, Asus, MSI, dan juga Dell. Lalu selanjutnya yang AMD umumkan ini adalah preview mengenai AMD EPYC generasi ketiga dari AMD. Jadi AMD EPYC ini adalah sebuah CPU kelas server. Di sana Dr. Lisasu sebenarnya nggak begitu banyak menjelaskan secara teknikal untuk AMD EPYC ini seperti apa aja spesifikasinya bla 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 bla. Dan dia di sana langsung tanpa perlu basa-basi aja gitu, langsung membandingkan CPU EPYC Milan ini dengan Intel Xeon Gold untuk simulasi WRF, dan hasilnya CPU tersebut lebih baik 68%. Dari durasi keynote AMD pada CES 2021 yang dimana durasinya itu hampir 1 jam, sebenarnya isi presentasinya ini lebih banyak presentasi bersama brand partner dan juga kerjasama AMD ke partnernya mereka itu seperti apa. Seperti bagaimana kerjasama mereka dengan Microsoft, terus bagaimana kerjasama mereka dengan HP, Lenovo, serta sponsorship mereka kepada profesional. Salah satunya adalah Lucasfilm Industrial Light and Magic, yaitu sebuah PH yang membuat VFX serta animasi CGI dari series The Mandalorian. Lalu juga kerjasama antara AMD dengan tim F1 Mercedes-Benz AMG Petronas. Oke, kurang lebih segitulah keynote dari AMD, karena untuk pembahasan-pembahasan yang sama brand partner sih gua rasa kayaknya kurang menarik ya, karena di sana ya AMD mau menunjukkan aja bahwa sekarang mereka tuh udah banyak bekerja sama dengan ini itu gitu. Selebihnya untuk produk line up yang ditunjukin sama AMD juga memang baru segitu aja. Untuk U series baru 1 CPU, untuk HX series itu baru 2 CPU. Meskipun sebenarnya kalau kita ngelihat di launchingnya ROG kemarin, itu selain HX series juga ada HS series sebenarnya ya, yang belum dimention sama AMD. Tapi sebenarnya ROG udah mention bahwa ada HS series untuk CPU-nya AMD. Jadi sebenarnya kayaknya kedepannya ya pasti akan ada lebih lah gitu. HX series untuk Ryzen 7 juga mungkin bakalan ada. Dan untuk U series harusnya ya AMD kalau mau bersaing di kelas-kelas laptop murah, AMD gua rasa harus siapin Ryzen 3 dan Ryzen 5-nya sih, mengingat harga-harga dari Tiger Lake juga sebenarnya udah cukup affordable kalau misalkan kita ngincernya macam kayak Pavilion polos bukan yang Envy gitu. Habis itu kalau kita ngincer Acer Swift juga harganya kemarin cukup menarik gitu di angkanya gitu, untuk angka rupiahnya terutama untuk di Indonesia gitu. Ya makanya kita lihat aja lah persaingannya, kayaknya tahun 2021 ini bakalan menarik ya, baik dari sisi desktop ataupun sisi laptop. Kayaknya udah mulai asik banget nih persaingannya antara Intel dan juga AMD. Kira-kira menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Subki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.